itu yang membuat kita itu ini gitu. Betul. Assalamualaikum, Masmu. Gimana kabarnya malam ini, Bangmu? Mbahmu ini yang kemarin mengorek-ngorek itu, Mbahmu itu kemarin. Iya. Saya nggak ikut kan kemarin malam saya libur. 10, 11, 12. Monggo Mbahmu. Zat, ini juga lihat deh. Berapa kekuatan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boten apa-apa, boten apa-apa, Mbahmu. Oh, acara nopo niku? Masya Allah. Mondok teng Wonosobo. Balik lagi dia balik. Alhamdulillah lek purun mondok niku alhamdulillah pun Mbahmu. Nggih. Soalnya napa niku pondok niku kelebihannya itu apa? Tata krama. yang apa yang tidak begitu diperhatikan di dalam sekolah-sekolah umum itu apa? Tata krama. Kalau pondok itu kan mencakup semuanya. Iya. Kematian bocil, kematian sih bocil. Belajar kitab hati ya Ustaz. Monggo, Oke, monggo, monggo. monggo. Hati-hati di perjalanan, Masmu. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan pulang dan perginya. Itu dari Pondok Melangi itu, Kiai. Oh, ngoten nggih. Pondok Melangi Jogja. Iya, itu masih pernah sepupu sama Gus Maksum Melangi Jogja itu. Nggih. Ya, pondok sepo bener pondoknya Ranyar itu. Melangi itu. Iya. Ya sebenarnya begini teman-teman ya. Bukan kami tidak mau mengkaji kitab-kitab yang lain. Cuman kan masalah urusan fikih, kitab fikih itu kan sudah banyak yang mengangkat dan sudah banyak yang mempelajari dan menyampaikan di komal-komal TikTok ataupun di live-live masing-masing kan gitu. Tapi kenapa di sini spesialisnya membahas masalah nasab? Yang pertama, agar kita ini juga memahami dari sisi pernasaban. Karena urusan nasab ini tidak hanya tertuju pada satu kelompok manusia, akan tetapi sebuah kebutuhan bagi seluruh manusia pada umumnya. Agar kita itu tidak timpang hanya mengetahui dari disiplin ilmu satu sisi disiplin ilmu saja, akan tetapi sebagai generasi penerus itu kita bisa memahami dan mengetahui
disiplin ilmu dari sisi yang lain atau sisi yang berbeda gitu. Nah, misal andainya ini menyerempet kepada hal-hal yang sekarang ini lagi viral ataupun yang fenomenal, yaitu memang suatu suatu kebetulan gitu. Dan kita semua tercerahkan gitu. Betul itu. Iya. Cuma kan mereka ini kan mereka ini kan merasa merasa terganggu. Iya. Mungkin Karena mereka tidak menemukan argumentasi ilmiah untuk membantah itu. Iya kan kebanyakan persepsi ataupun narasi mereka ini kan seakan-akan di dalam disiplin ilmu nasab ini mengandung pecah belah, kemudian ghibah, menjelekkan orang lain atau ngurusin nasab orang lain, kan begitu asumsinya. Padahal kalau kita mengambil dari sisi disiplin keilmuan, tidak sebenarnya. Karena dari sisi ilmu, disiplin ilmu manapun, ketika sesuatu itu mengarah kepada kepentingan sama saja sebenarnya, gitu loh. Artinya Betul. tidak kemudian satu disiplin ilmu itu fokus kepada permasalahan orang lain, tidak. Karena keilmuan yang diturunkan oleh Allah itu semuanya ada kebersinambungan, ada keterkaitan sesuai porsinya masing-masing. Seperti itu. Barangkali Mas WR 155 ada narasi atau ada pendapat atau ada nasihat, barangkali mau menasehati kami? Silakan. Pecinta ilmu falak rohani, yang perlu dicek itu dalam segi apanya, Mas? Agar tidak sesat dan menyesatkan. Maksudnya apa? Dari sisi Pertanyaan siapa apanya yang itu? perlu dicek? Pertanyaan siapa itu, Kiai? Pertanyaan pecinta ilmu falak rohani. Coba cek lagi, Bang, biar tidak sesat dan menyesatkan. Oke. Dari sisi apanya kira-kira? Coba naik ke sini, gitu loh. Coba naik ke sini. Kira-kira Assalamualaikum. dari sisi apanya? Nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena begini Kiai ya. Pertanyaan seperti ini coba cek lagi biar tidak sesat dan menyesatkan, ya kan? Nah, pertanyaan seperti ini itu berarti Anda itu tidak pernah mengikuti diskusi ilmu nasab selama kurang lebih hampir 5 tahun ini. Gitu loh. Semestinya itu yang Anda suruh ngecek lagi itu bukan kami, tapi justru mereka yang harus ngecek lagi gitu. Kenapa nasab mereka itu kok ditolak oleh Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami? Kan itu yang jadi pertanyaan kita. Jadi bukan kita yang dicek, tapi mereka ini yang dicek gitu loh. Gitu. Karena sampai detik ini mereka tidak pernah menjawab pertanyaan kami ini secara ilmiah gitu. Gitu. Makanya kamu naik ke sini. Ya kalau apa ya? Kalau status sa'il atau penanya ini kan memang tugasnya bertanya. Ya kan? Jadi mas'ullah yang harus menjawab secara definitif, secara redaksi dan sebagainya. Jadi sebenarnya di dalam konteks ini kita ini statusnya bertanya, gitu loh. Berangkat dari apa? Berangkat dari pengklaiman dan pengakuan yang sangat masif yang dibumbui oleh hal-hal yang over gitu.
Makanya kemudian kami bertanya, betulkah Anda ini adalah kedudukannya sebagai dzurriyyah Rasul? Kan begitu. Jadi tidak ada salahnya kan orang bertanya seperti itu. Iya. Oh, masalah pembacaan kitab dari segi makruahnya ya. Ya kalau masalah segi pembacaan kitab itu relatif, Mas. Karena orang itu bisa saja sabkul lisan atau apapun gitu kan. Dan di dalam metodologi pembacaan kitab itu tidak sesuai dengan pikiran masing-masing karena ilmu gramatika itu banyak, Mas, gitu loh. Banyak kaifiyat, kemudian banyak cara, ya. Gitu loh. Jadi boleh berbeda pendapat kalau hanya segi masalah i'rab atau mu'raf seperti itu, ataupun misalnya berbeda harokat, kan begitu. Sesuai bagaimana dengan tarkibul kalimat seperti itu. Jadi ya boleh kita berbeda pendapat atau saling mengkritisi masalah itu, enggak masalah. Gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan terlalu apa namanya ya? Tendensi terhadap pembacaan kitab orang lain. Itu hanya soal masalah gramatika dan tasrifiyah. Itu loh. Perbedaan-perbedaan di awakhiril kalim ataupun mubtada khobar dan sebagainya, kan begitu. Karena di dalam gramatika Arab itu tidak sesempit matnul ajrumiyah. Itu. Banyak salah katanya Gus sampean baca kitab Gus. Kata siapa? Kata siapa? Ya kata ini, Siapa yang kata siapa? Pecinta ilmu falak ruhani ini. Ya makanya kamu naik ke sini, buktikan kritikan kamu gitu loh. Kalau cuman mengkritik di bawah tapi kamu tidak mau menunjukkan salahnya di mana, kan lucu kamu itu. Mana ada orang mengkritik tapi tidak mau menunjukkan mana yang dikritik. Kalau menurut saya begini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gus wabarakatuh. Alizen. Kalau menurut saya Sehat, begini. sehat semen. Allah. War. Alhamdulillah sehat. Makin ganteng makin muda ini. Kalau menurut saya begini. Apapun yang kita baca, sebaik apapun yang kita baca, setarkib apapun dan setartil apapun yang kita baca, ketika menyangkut masalah nasab, orang-orang yang tidak terima ataupun kepanasan dengan hal ini tidak akan menerima. Jangankan salah, benar pun akan disalahkan gitu loh. Orang dia aja akunnya di privat, Yai. Nggak usah digubris lah. Akunnya di privat. Kita Enggak, jawab maksudnya gini saja. loh. Bukan gini, Kiai. Kan sampean dari tadi menggubris dia, bukan saya gitu loh. Artinya begini, dia itu ya kan, kalau mengkritik orang lain tapi akunnya di privat, ya kan? Berarti kan tidak punya kejujuran di situ. Oh ya. Waalaikumsalam, Finna. Gus Alizen, gimana kabarnya Gus Alizen? Alhamdulillah ya sehat. Alhamdulillah. Mas Albi Masyar juga tadi sempat saya potong anunya. Alhamdulillah. Dilanjut monggo ya. Assalamualaikum Kiai Gus. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat sudah semuanya. ngumpul. Alhamdulillah sehat walafiat biidznillah wa bi barakati Rasulillah bi sihatin wa afiatin zahiran wa batinan. Ala kulli hal kami semua sehat bahagia. Cuma orang-orang yang kepanasan yang tidak akan pernah bahagia. Biarkan aja. Biarkan aja Gus. Iyalah. Cuman kan kita juga punya kewajiban untuk mengkanter atau menjawab. Adapun mereka tidak mau menerima dengan jawaban kita, itu urusan mereka gitu ya. Itu saja sih.
Kecuali kalau memang kita lagi fokus-fokusnya terhadap kajian, ya nggak usah direspon. Dan sekarang ini masih di dalam statusnya masih santai, kondisinya, timingnya masih santai gitu. Jadi ngobrol-ngobrol ngalor ngidul dari tadi gitu. Astaga. Yang saya heran itu enggak Gus, gini Gus. Yang saya heran itu dari kiri ke kanan gitu aja lah Gus. Bacaannya ini. Oh, itu nggak salah itu. Oh, itu bagaimana Gus? Nggak salah, menurut mereka nggak salah. Karena Oh, apa? benar ya. Iya. Karena ketika seseorang itu sudah dibutakan oleh rasa cinta, karena ada pernyataan begini, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Jadi, analogi seperti itu cocok. Karena sudah salah mencintai, maka kemudian ketika ada seseorang membaca kitab dari kiri ke kanan, atau sebaliknya, ya, Iya. Berarti itu tidak salah. berarti gitu. berarti benar kan penyanyi itu tuh Gus. J, nopo. Katai kucing rasa coklat itu berarti. Laras niku. Betul. Kalau Sohibul Banda Kerep nggak bisa diganggu, beliau lagi proses penurunan rantai emas dari langit. Monggo Gus Alizan, saya mau uskut dulu saya. Barangkali pengen bersilaturahim sama Ustadz Abi Masyir sama Ustadz Toha dan sebagainya. Monggo silakan. Nggih. Kula tanyimak riyen niki. Tinggalan jauh saya. Iya, ini ketinggalan jauh, udah nyampe mana ini. Tapi yang jelas masih nasab. Iya. Ini ada komentar yuk, kok mirip Kiai Idrus Ramli cari ini. Bisa san. Itu Ponakane, itu framingan dari dulu itu. ponakane. Bukan Ki Haji itu loh. Ki Haji itu Oh, bukan saya. Dari awal beliau itu muncul di TikTok itu sudah di framing mirip sama Ustadz Idrus Romli katanya. Suaranya gitu. Nah iya suaranya Kiai, kalau wajahnya jelas beda toh Yai. Jujur, gantengan mana saya sama Idrus Romli? Sama aja Kiai, sama-sama laki-laki kan, pasti ganteng. Tapi kalau alimnya ya jauh bagaikan langit dan sumur. Lebih alim Idrus Romli daripada saya. Ya kalau sampean nanya ke kita gantengan mana antara sampean dengan Idrus Romli, ya kita jawabnya ya sama aja ya, gitu loh. Karena Sama-sama sampean laki-laki. laki-laki, saya laki-laki, gitu loh. Kalau saya bilang gantengan sampean atau Idrus Romli nanti dikira belok saya. Enggak, egoisnya tuh lo muncul sekarang. Kalau dirinya sendiri dipuja-puji, saya lo ganteng katanya. Saya lo masih muda katanya kan. Giliran Ya saya benar. nanya, Loh kan memang benar Kiai kalau saya ngomong itu Kiai. Iya sama-sama Karena ganteng. saya- Kalau sama-sama cantik gimana nanti? ya benar dah. Begini Kiai. Betul. Begini loh, Keputusan begini yang loh, Kiai. betul itu. Begini Kiai, perbedaannya itu ya, sampean tadi memperbandingkan sampean yang laki-laki dengan Idrus Romli yang juga laki-laki. Jadi untuk menyelamatkan harga diri kita Kiai supaya tidak dikira kita itu belok Kiai. Jadi kita jawabnya apa? Sama-sama ganteng karena sama-sama laki-laki Kiai. Gitu loh. Matur suwun Gus, matur suwun Nah, nggih. kecuali Kiai, kecuali ya antara Desi Ratnasari dengan siapa itu ya, misalkan perempuan Mandra. gitu. Mandra. Cantikan mana? Nah, itu baru Kiai. Kalau bagi saya cantikan ini, nah gitu. Karena lawan jenis Kiai gitu loh. Kalau Nah, kalau kemudian, saya sama kalau- Mbak Mila gantengan mana Gus? Kalau berkaitan dengan saya sendiri nih ya, saya kan tidak sedang memperbandingkan dengan orang lain. Saya sedang mengatakan diri saya sendiri. Wah, saya ini ganteng loh. Nah, itu kan tahadusan bin nikmah itu, bukan memperbandingkan itu Kiai. Larinya ke tahadutsan bin nikmah. Loh, Ini kan bener Kiai. ya, betul. Tapi sudah nol egoisnya.
Nah, kalau sampean nanya sampean dengan Bunda Mila ganteng mana? Ya jelas ganteng sampean, nggak mungkin Bunda Mila ganteng, pasti cantik kan begitu. Oh gitu ya. Ya sudah. Iya, kan Taslim, judulnya taslim, taslim, realistis taslim. dan objektif. Ya, taslim sudah, nggak usah dibahas. Allah. Ini ada Ustadz Abi Masr ini. Ya makanya. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz Abi? Alhamdulillah khair, insyaallah khair. Masya Allah bakhair antum ya. Alhamdulillah khair. Atau bagus kok diem aja gimana? Nggak salam, nggak apa dari tadi. Panjenengan dari mana? Maduranya mana? Bangkalan saya Ustadz. Oh, Bangkalan. Oke. J. Dekat Panjenengan? sama saya aslinya Banyuwangi. Cuma kalau Mbak Oh, itu dari Madura, Mbak. Saya Bangladesh Ustadz. Jadi nggak perlu di tracking lah karena saya bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal dan bukan apa-apa. Bangkalan Udah desa yang ya. penting Bangladesh. Saya ini Bangkalan desa itu aja sudah cukup. Bangkalan desa. Atau bagus. Pernah baca kitab ini, Gus Hasan? Apa Sampean? itu? Al-Mawsu'ah Al-Qabail Al-Arabi. Oh iya, kenapa? Yang kemarin dibahas sama orang itu ya? Iya, saya kan di tag kemarin sama Maxun itu. Saya cari di ininya kan, di PDF-nya itu, yang Hmm. fotoan kitab aslinya. Nggak nemu saya. Ternyata dia dapatnya di ini, di websitenya Maktabah Syamilah. Ya, Jadi bukan di PDF-nya. iya, kan begini, Ustadz. Ya, di dalam dunia penelitian atau bahithil ilmi itu kan begini. Oke, ada penyebutan klan Ba'alawi ini adalah bagian dari kabilah-kabilah Arab. Ya. Nah, cuman pertanyaannya kan begini, sejak kapan Ba'alawi ini masuk ke dalam bagian kabilah Arab? Kan gitu. Artinya kitab itu siapa yang menulis, kemudian ditulis di tahun berapa, lalu kemudian alasannya Ba'alawi itu dimasukkan ke dalam bagian kabilah Arab apa? Kan begitu. Ya kalau hanya sekedar membaca ya silahkan gitu loh. Gitu. Ya seperti kan apa namanya ada cerita bahwasanya orang-orang Indonesia ini adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga, Siti Konturo. Tapi kan apakah itu bisa dikatakan valid? Kan belum. Masih tahtal bahas itu kan. Gitu loh. Kan begitu. Tapi banyak buku-buku sejarah yang apa namanya? Kontroversial ya, yang menyebutkan itu. Gitu loh. Kan begitu. Intinya masih bisa didiskusikan hal itu. Jadi bukan hal yang fatal. Iya. Iya. Jadi jangan ketika kita menemukan satu data itu jangan lalu kita menganggap ini benar. Nggak bisa kan seperti itu. Nggak bisa, jelas nggak bisa, Gus. Makanya kita harus di dalam kitab itu saja ya, kita harus perbandingkan dengan yang cetakan yang lain atau dari apa itu namanya dia. penerbit yang lain atau cetakan dia dari penerbit yang sama tapi yang lebih tua begitu. Betul. Saya sudah cari dari mulai yang 1997, kemudian yang 2001 tadi, yang 2002, dan nemu saya. Ternyata dia ngambilnya di website itu, di website yang Maktabah Syamilah. Di situ. Jadi bukan foto kisaran itu. Ya, betul. Berarti 1900-an lah, 1900 berapa lah dia lahirnya. Nah, dalam kurun itu, anggaplah memang lebih tua kita
Kemudian referensi dari kitab ini tuh ngambil dari mana kalau Ba'alawi itu adalah Qabail Nah dan itu Qabailil Arab gitu. ini ya, apa prinsipnya para mubahis itu. Prinsipnya para mubahis itu seperti yang termaktub di dalam apa namanya kitab Muqaddimat fi ilmin nasab itu. Mangqallada au naqalah mangqallada au naqalah ala syai'in fala yahsibur ra'yu awil ilmu lahu bal liman naqala anhu. Jadi yang dipertimbangkan itu bukan siapa yang menyampaikan, siapa yang mengutip, tapi dia itu informasi yang dia ikuti atau informasi yang dia kutip, yang dia jadikan referensi ini dari siapa gitu. Kan begitu. Misalkan nih saya berbicara nih. Nah, apa yang saya bicarakan ini jangan lalu Anda ukur dengan diri saya gitu loh. Karena saya hanya menyampaikan informasi dari orang lain gitu loh. Justru yang menjadi tolak ukur itu orang lain yang saya jadikan sumber referensi itu. Bener, karena sebuah statement itu diuji dari metodenya, statement itu sendiri, kemudian dari referensi-referensi yang ada, bukan karena yang berkata. Walaupun itu yang berkata misalkan ulama nasab sekalipun, patut hendaknya tetap ditanyakan referensinya Betul. dari mana. Kalau kita itu mengikuti karena orangnya yang berkata, ya cacat logika berarti kita. Logical fallacy ya. Jadinya. Masuknya logical fallacy harusnya. Hal yang demikian Betul. tidak layak untuk didiskusikan di tempat-tempat umum seperti di kampus. Lalu Makanya mereka bagaimana nggak pernah menurut mau kalau diajak di tempat yang terbuka. menurut Ustadz Albi bagaimana? Metode atau referensi mengithbat nasab seseorang. Kira-kira bagaimana? Metode dari Burqatul Musikohnya seperti apa dulu? Metode mimpi ya nggak bisa. Ya enggak. Kan setelah di tracking sedemikian rupa dan diteliti dan kemudian dikaji, ya kan kitab Burqatul Musikoh itu kan yang menjadi pegangan terkuat bagi Ba'alawi kan begitu. Sedangkan kitab Burqatul Musikoh itu sendiri pengambilan data atau referensinya sumbernya dari mana? Kan belum ditemukan. Ya kan? Ya. Iya, belum ditemukan secara spesifik di dalam metodologi pengisbat nasab bagi kelompok baik syu'ub ataupun qabail itu kan tidak bisa. Karena yang menjadi acuan utama adalah minas syu'ara itu diambilnya. Iya. Kalau bicara syu'ara ya, jangankan yang abad kemarin yang Burqatul Musikoh. Ketika kita belajar ilmu arud ya, banyak para dari mu'allaqat itu yang dinisbatkan kepada para mu'allaqat sab'ah atau asyra, tetapi ternyata bukan syair dia. Iya. Seperti itu, apalagi referensi itu diambil dari para penyair. Iya. Selesai bro. Dan lagi kalau mereka berlindung di balik kata syuhra. Masyhurnya apa sih? Masyhur orangnya karena kurofatnya atau masyhur nasabnya? Kalau bicara nasab harusnya fi jami'il ajyal. Jadi min jilin ila jilin, dari generasi ke generasi itu harus masyhur nasabnya. Kalau cuma mentok di abad kesekian ya selesai berarti. Ya kan Bisa memang sih. sudah ada pernyataan Ustadz. Nasab Ba'alawi bagi kami sudah clear. Anda Kayak kemarin percaya Makfun. silahkan, tidak percaya silahkan. Nah ini Kayak kan kemarin Makfun bawa kitab itu yang dari referensinya orangnya masih ada, Said Anas. Ini Ba'alawi ini sudah lama syuhra wal istifadahnya ini. Mundul kidam. Lah mundul kidam itu kapan kidamnya? ya 2-3 tahun filkornitasi kemarin itu sudah kidam. filkornitasi il akhir itu atau filkornil ashir
kidamnya. Wa Itu amma bukan minal qarnil rabi. itu bukan kidam namanya Kiai. Jadi gini Kiai, maksudnya itu ketika disebutkan kidabun nisbati wasyuhrati. Nah, itu jangan dimaknai secara lughawi gitu loh. Kalau lughawi ya kidam itu kan apa namanya, kemarin juga bisa dikatakan kidam, Iya, nggak ya tepat, kan? nggak Seminggu yang presisi lalu aja. juga kidam. Iya, tapi kidam dalam perspektif ilmu nasab ini, ya, dalam istilah ulama nasab ini, kidamun nisbah ini, ya kan, sejak mulai masa hidupnya orang yang diklaim sebagai leluhurnya sampai sekarang, nah itu syuhro istifadah Kiai. Itu namanya kidamun nisbah wasyuhroh gitu loh. Gitu. Anggaplah mau dibenarkan Gus, muncul kidam itu sejak dulu. Tapi bukti, fakta untuk menguatkan argumentasi itu kan nggak ada. Nah, makanya kan gini Kiai. Apa namanya yang disebut tuluz zaman, komentar daripada Imam Ar-Ruyani dari makolahnya Imam Syafi'i itu kan, tuluz zaman intisabuhu ila dzalikan nasab gitu loh. Nah, ya kan, sepanjang masa ketersambungan nasabnya kepada nasab yang diakui itu. Nah, maknanya apa? Harus ada apa namanya, dokumentasi untuk membuktikan betul-betul Iya, memang yang sudah terverifikasi syuhro wal pada akhirnya istifadah kan gitu. gitu. Karena tidak mungkin orang yang sudah terkenal dan dikenal orang banyak tidak ada satupun yang mereportase, itu kan nggak mungkin gitu. Ya, benar. Mereka itu apa namanya, ada alergi kalau dengar kitab sezaman itu. Udah alergi banget itu. Langsung Itu flu. memang enggak, itu memang satu keharusan yang disebut usul, yang disebut kitab usul itu kan kitab dasar yang mendasari kita membahas tentang keluarga Ahmad bin Isa. Itu kitab apa gitu Ya. loh. Kan tidak bisa kita itu membahas tentang orang yang hidup ratusan abad yang lalu hanya berdasarkan informasi terkini. Itu nggak bisa, karena tidak hidup sezaman dengan dia. Artinya si penulis sekarang ini, ya kan, tidak bertemu langsung, tidak melakukan wawancara, atau tidak bertemu dengan keluarganya. Tidak podcast. Bagaimana? Gitu loh. Iya. Artinya Tidak dengan podcast. mengatakan alla takuna mukhalafatan lil usul, itu harusnya sudah connect otak kita bahwasanya yang dimaksud itu adalah kitab sezaman atau yang mendekati zaman orang itu gitu loh. Ya. Gitu. Ya padahal kan di kitab-kitab nasab juga al-mu'asyirah itu banyak itu disebut. Mereka tidak mau kitab sezaman, tapi Makfun mengambilnya dari kitab sejarah perihal masalah Qabail ini. Iya. Berarti dia sepakat harusnya dengan kitab sezaman itu, karena itu bagian dari Iya. sejarah. Betul. Yang Perlu cuma standarnya itu bukan standar ganda, berlipat ganda. Kang Albi, yang lucunya lagi kitab Qabail yang mereka jadikan sandaran itu bertentangan dengan Muntakilah. Makanya karena yang penulis sekarang ini tidak langsung podcast dengan orang yang hidup dengan di masa Muntakilah itu itu, gimana maksudnya? harus butuh verifikasi. Al-Muntakilah sendiri kan tidak menyebutkan satu kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman, dia tadi disebutkan punya putra nama. Bukan, ya, itu nggak ada kaitannya itu nggak ada Ya. kaitannya dengan sejarah perpindahan ini. Itu nggak ada kaitannya dengan itu, terlalu jauh kalau ke sana Gus. Kalau saya larinya langsung Yang dimaksud itu begini. Kitab yang dijadikan rujukan ketika mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu adalah bagian dari bangsa Arab, bagian dari kabilah-kabilah Arab, itu kitab apa gitu loh. Itu kan kitab sejarah gitu kan. Maka harus ada kitab sejarah sebelumnya yang dijadikan rujukan gitu loh. Udah gitu maksudnya. Mengetahui. Kenapa? Ya udah gitu juga kan mereka kitab tersebut itu kan memasukkan Al-Ba'lawi itu ke dalam Sadatul Ashraf.
Ini yang menjadi Ya, apa kalau namanya? itu jelas yang kita bahas itu begini loh, Gus Alizen. Dari mana sumber referensinya Ba'alawi itu bisa dimasukkan ke dalam bagian Qabilah-Qabilah Arab, ya kan? Kemudian ditulis oleh siapa? Kemudian Burko, Gus. alasannya apa? Gitu loh. Al-Burko. Kok Al-Buruq? So iya, Burko tuh Musyikoh itu udah. Oh, paling tua itu. Oh, sampean ini tidak nyambung sampean ini berarti. So, emang ada kitab yang lebih tua daripada Burko tuh Musyikoh yang menuliskan apa Ba'lawi Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Ini Ishaq. bukan bicara bicara tarikh, nas, ini tarikh, bukan bicara tarikh. nasab. Masuk bagian daripada Arab, udah lagi di situ dituliskan bagian Arabnya itu min sadatil Begini asyraf. loh Gus, begini Gus ya, begini biar nggak rancu sampean. Gini loh Gus ya. Ada Arab itu ya yang dimasukkan ke dalam kabilah Arab karena dia sudah melewati 1 abad ataupun berabad-abad tinggal di sana. Walaupun leluhurnya itu bukan dari Arab, itu bisa dimasukkan ke dalam bagian itu. Gitu loh. Makanya yang dipertanyakan itu sejak kapan Ba'alawi ini dimasukkan ke dalam bagian kabilah Arab gitu loh. Gitu Gus. Iya, iya saya Kita paham itu. Dan kalau nah nggak iya. salah, apa namanya Ba'lawi ini dikelompokannya kabilah Arabnya itu dari bagian Hasyimiyin. Itu yang jadi apa namanya titik pertanyaan saya sebetulnya. Itu bukan hanya di kabilah Arabnya saja, tetapi termasuk Hasyimiyin di sini. Kalau nggak salah saya pernah lihat videonya itu yang mengupas kitab tersebut ya. Banyak ini 5.524 halaman. Iya. Itu di halaman 400 sekian ya. Tapi kalau di ininya, di fisiknya, yang PDF fisik ini kan foto dari kitab aslinya belum ketemu. Mhm. Tapi kalau di website itu ada. Ya makanya kan gini, dalam penelitiannya Keimat itu kan begini. Selalu mengatakan kan, fama yastati ayyatiyani bi kitabin wahidin, kan selalu begitu. Karena mereka ini jarang menunjukkan manuskrip aslinya, itu jarang mereka gitu loh. Wis rukat tak tertolong itu. Iya. Makanya kan kadang-kadang kita itu kalau memaksakan diri itu kadang-kadang kita jadi emosi gitu kan ya. Bawa Karena ngopi sudah ngadepin 5 tahun. mereka. Sudah 5 tahun sudah ini. 5 tahun. Hampir 5 tahun. Iya 5 tahun ini. Hampir 5 tahun. Untung saya baru setahun nih Gus. Jadi nggak terlalu emosi. Tapi kalau dihitung-hitung dari mulai sejak kita yang dirujak itu kan ya udah belasan tahun ya Gus ya. Oh iya, iya. Oh. Mana kitab sezamanmu? Wah, anak nenakon kitab sezaman. Ditanya balik. Dulu itu kalau nggak salah ya, ada para tubagus itu yang ditanya begini, kalau ente berdasarkan catatan keluarga begini, bagaimana kami mau membuktikan kebenaran catatan ini? Itu dulu sering gitu. Itu tuh bagus yang seperti itu kan sahabat saya itu Gus. Bahkan yang terakhir tuh yang sampai ditunjuk-tunjuk itu di ruang publik pas lagi makan itu. Ya. Itu kemana-mana bareng saya sering itu. Bagus Rifki. Gus Alizen, Wahab Al-Batawi itu siapa sih? Cobalah ajak ke sini main-main gitu. Saya nggak kenal, beliau nggak terkenal Kiai, masalahnya. gini Kiai, Wahab Al-Batawi itu dulu ya Kiai ya, awal-awal polemik nasab itu. Dia keluar-keluar, nantang-nantang saya debat. Saya datangi ke roomnya Kiai. Tapi dia tidak mau naikkan saya Kiai.
Jadi ya akhirnya saya hanya bisa tapping di bawah gitu loh. Itu. Nah, termasuk Umar King yang di Lampung itu juga sama gitu. Saya nggak dinaikkan, terpaksa saya tapping di bawah gitu. Gitu. Yang Itu orang-orang nggak punya kompetensi, Kiai, nggak punya itu. Yang lucunya itu dia bikin VT tapi yang jawab semuanya pendukung Ki Iya, Imat. iya, iya, Sama betul. dengan Ki Fattah. Ki Fattah ketika bikin VT, buat VT, yang komentar tuh semuanya pendukungnya Kiai Imat. 99%. Ini Iya. kok enggak tahu malu gitu loh ya. Ini kan survei sudah membuktikan bahwa ketimbang orang-orang yang mendukung mereka daripada yang membantah mereka tuh lebih dominan orang yang membantah mereka gitu loh. Kok enggak tahu malu gitu. tadi ada tadi ada Tapi VT-nya kan, Mas tapi kan yang begini, lewat. Kiai. Dia kan lebih profesional, Kiai, bahasanya, Kiai, daripada sampian pirtinyi ini ngiriki iti tilil apa. Biar lucu. Biar lucu itu. Yang lucunya lagi tadi sore itu VT-nya Madrukia lewat ngebahas ini apa namanya tempat muktamar itu yang di mana di Jombang ya. Itu ngait-ngaitkan Kalau sama protesis sama Ki Imat. Tuh, kalau itu masih gempa itu arai di apa di VT-nya dia itu menampilkan gambarnya si Bahar itu kan. Hmm. Nah, dengan apa di mana-mana habaib selalu bersinar kan lucu gitu. Artinya begini loh, maksudnya lucunya itu ya, dia itu kan santri, dia bisa baca kitab, dia ngerti agama, pernah mondok, ya kan. Lah kok bisa mengidolakan orang seperti Bahar gitu loh, kan begitu. Kalau saya begini loh bikin VT itu, kalau rata-rata yang profesional itu kan selalu pakai harokat qat'iyah ya kan. Kalau saya kan penganutnya Imam Hafaz. Jadi selalu saya itu menggunakan imalah gitu ya untuk membuat VT itu. Iya. Akhirnya semuanya diimalah sama saya itu. Nggak ada satupun yang ismam. Ai Badru Tamam Famang, ngapain bahas ijazah? Kan sudah ada yang menangan bahas ijazah. ya, mereka itu kan harapannya begini. Isu ijazah palsu itu harapannya juga untuk isu nasab palsu itu kayaknya berharap banget nasab palsu ini nggak dibahas-bahas. Kan Jadi yang seandainya mereka betul-betul kelompok 1000 wali ya, yang mereka gadang dan mereka selalu apa namanya mengatakan di mana-mana tempat bahwa leluhur mereka adalah wali-wali yang makomnya paling tinggi dari seluruh para wali yang ada. Kalau memang mereka mempunyai kemampuan ya, ini kan analogi saya aja, asumsi saya ya. Mereka ini betul-betul mempunyai kemampuan dan mempunyai derajat atau makom wali yang tinggi daripada yang lain. Cobalah mintakan sama wali-wali mereka bagaimana kita ini supaya berhenti untuk membahas nasab mereka. Gitu. datangkan ini ya manuskripnya. Iya, seperti itu. Tuh ada yang minta Kadang naikin tuh. standar gandanya tuh begini, ketika ijazahnya Pak Jokowi, syahadah itu dipertanyakan keasliannya. Yang dianggap itu contoh seperti UGM yang mengeluarkan itu kan anggaplah seperti nakobahnya. Nah, dikonfirmasi oleh UGM bahwa ijazahnya itu syahadahnya itu asli. Terus Berarti rasional kan cara menguji mereka.
mana yang asli, mana yang tidak dipertanyakan, bahkan mendatangkan ahli forensik. Kenapa giliran syahadah isbat Ba'alawi nggak ditanyain? Hmm, hmm, hmm. Kan gitu. Hmm, Logikanya ya. iya. Kan standarnya Itu logikanya. berganda-ganda akhirnya. Artinya tidak hanya standar ganda ya. Berganda-ganda. Berganda-ganda. Tad'if. Mutadha'ifah. Ya, lucu makanya. Ya silakan multi aja Mas Pras. Kalau memang mau naik. NU diem aja. NU aja diem baik. Iya NU kecil, NU yang gede enggak ngomong. Kebetulan kita anggotanya NU yang gede, tulisannya N gede, U gede. Kalau N kecil, NU kecil beda organisasi berarti. Nah tuh Ustadz Abi. Nah, ijazah palsu kok masih dibela. Koplak dasar termul katanya. Ketika ngerti atau dianggap itu palsu, berarti kan ada yang asli. Mereka bisa menguji ijazah Pak Jokowi, tapi giliran untuk Ba'alawi, mentok mereka. Ya terbentur dengan dinding karang yang sangat kokoh kalau urusan musyahadah isbat nasab mereka. Enggak kan Saran gini, saya, se- bagi apa pendukungnya namanya kan, Ba'alawi, mending kalian kan ngambil begini. MBG, kan begini loh biar Kiai. tidak stunting. Kalau bicara tentang ijazah palsunya Pak Jokowi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bang, Kalau ya sebentar. Kalau bicara tentang apa namanya ijazahnya Pak Jokowi yang katanya palsu itu kan ya. Itu kan gampang saja Kiai. Dengan menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu yang tertuduh bukan hanya Pak Jokowinya loh. Yang tertuduh itu apa? KPU daerah Solo, di mana itu meloloskan Pak Jokowi 2 kali menjadi wali kota Solo. Kemudian KPU DKI yang meloloskan Pak Jokowi menjadi gubernur DKI. Lalu kemudian KPU pusat yang meloloskan Pak Jokowi jadi presiden 2 periode. Gitu loh. Iya. Nah kemudian yang kedua Kiai, UGM Kiai. Kenapa UGM itu kok tidak menuntut kalau memang Pak Jokowi jasanya palsu? Karena itu pencemaran nama baik terhadap UGM. Partainya juga. Partai yang mengusung juga kena. Nah iya. Itu secara logika seperti itu gitu loh. Logika sederhananya padahal tuh ya. Iya. Masa Kalau gitu tidak aja ada- nggak bisa mikir gitu loh. Silakan Mas Pras, apa kira-kira yang mau Ya, dipertanyakan? monggo, Mas. ya nasab Nabi Muhammad kan kalau sepengetahuan saya itu Syarif dan Said ya Bang. Apa ada hubungannya dengan Habib? Halo? Maksudnya gimana itu maksudnya itu? Kan kayak keturunan Nabi itu loh, Syarif Said gitu. Dari mana itu? Ya, teks hadisnya memang nggak ada Oh iya. secara definitif itu. Memang tidak ada gelar Habib disematkan kepada keturunan Nabi. Sedangkan teks hadisnya Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli. Kan secara kotid gitu loh. Adapun syarif itu nanti kemudian dipecah ke bawahnya gitu. Heeh. Keturunan Nabi ini makomnya di mana? Apakah dia ada di kesultanan atau kepemerintahan? Maka kemudian disebut syarif atau syaraif. Jadi seperti itu. Tapi secara tekstual di dalam hadis itu ya tetap sayyid atau sadah.
Seluruh Iya. keturunan Nabi itu cuma bergelar itu. Adapun kemudian ketika menyebar ke bawah, kemudian memposisikan diri masing-masing itu tergantung posisinya. Nah, mau disematkan gelar apa? Nah, itu terserah bagaimana apa posisi serta kedudukannya gitu. Oh iya bang. Kalau Habib itu kata-kata dari mana itu bang? Nah, itu tanyakan sama Bang Alawi. Ah, Selama ini orang pribumi dikibulin bang, suruh cium-cium tangan mereka, suruh gitu bang. Iya. ya, ya makanya munculnya polemik nasab ini kan terpantik daripada kejadian-kejadian yang over dari kelompok mereka ini. Dan Iya. begitu, Bang. Sehingga kita yang masih mempunyai pemikiran yang sehat dengan keoveran itu. Baik secara akwal maupun af'al. Baik secara perkataan ataupun tingkah lakunya, haliyahnya gitu. Akhirnya timbullah kemudian dari para cendikia ataupun intelektual ini mempertanyakan masalah itu. Jadi sebenarnya Kiai Imaduddin menimbul atau mengeluarkan penelitian ataupun kajian ilmiah di dalam perspektif ilmu nasab itu tidak sendirian. Tentunya ada orang-orang yang handal atau orang-orang yang punya power serta karisma yang ikut mendukung. Nah, seperti itu loh. Iya bang. Ya karena apa? Anda tentunya tahu dan mengikuti serta mengikuti ya bagaimana tahun-tahun belakangan ini kita semua ini seakan-akan berada di telapak kaki kelompok mereka kan begitu dari segala aspek itu. Benar. Iya. Lalu Nasab kemudian mereka kayak di di atas kita gitu bang, kayak meremehkan kaum pribumi gitu. kenapa? Mereka kayak meremehkan kaum pribumi gitu loh, seakan-akan nasab mereka kayak pemegang kunci surga itu. Ya banyak kalau kita uraikan secara detail itu banyak sih sebenarnya. Iya. Makanya untuk menetralisir ini kita tidak gampang dan selalu ada ada problem. Nah, jadi bagi kita yang masih konsisten untuk menjaga peradaban Nusantara baik dari segi keilmuan ataupun tradisi ya ayolah mari kita bersatu untuk terus mengedukasi, memberikan pencerahan dan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang sefrekuensi gitu. Harusnya kita sadar bang, Mana Mas Toha? Amin, amin. Ya terus lanjut Mas Pers. udah bang, masukannya udah cukup. Sudah Oke. sudah paham ya, sudah dapat Ya. pencerahan. Salaman datang lagi Gus. Orang-orang apa juga ya? Bani Ngiyel datang lagi. Orang Hanya retorika yang disampaikan dengan modal Bukan ngeyel keluar dari retorik. Timur. Ya. Ini Salman, Ustadz Salman yang FPI bukan sih? Apa Iya. beda orang? Oh, Salaman. Betul. Iya. oh ini Mas Salaman ya. Akhirnya Ustadz Salman. Sudah emang FPI dia betul. Oh, betul ya. Mm-mm. Iya EPI. Kalau kata Gus Dur, organisasi bajingan kata Gus Dur. Ya, saya takut Bang Salaman. Takok engkau.
ketularan Jangan bodoh. dia. Takut saya, takut ketularan bodohnya. Ketularan bodoh. Belum siap cerdas kok masuk. Makin panas dia kalau digituin. Ya Biarin. biarin. Makamnya Biar banyak anu, yang biar apa? dibongkar, Bang. Biar darah tinggi dan Kenapa, penyakit Mas jantungnya Pras? kumat. Makamnya sudah banyak yang dibongkar. Ini room itu room berani cerdas, bukan room berani mati. Oh, yang mau naik orang yang berani mati. Mati ditembak aja dia masih protes sampai sekarang 6 orang itu. Mereka sudah nggak laku ya lama-lama. Kalau mau adu-aduan, mending Imam Jumbo suruh ikut boxing MMA sana. Daftarin. Waduh. Kalau selamat dia jadi juara MMA, baru kita bisa aduan gitu. Iya. Gue saya mah Imam lagi kok nunggu di sekian. tempat sepi. Ketemu di tempat sepi tuh enak kayaknya sama Rizik itu. Udah montok, gemuk, perutnya gede kan gitu. Itu kalau di beset apa perutnya itu kerincing-kerincing, uang recehan itu, kenceringan pada keluar. Rantai emas dari langit. Teman-teman. Kita ini kan bangsa beradab kan. Dalam menyelesaikan satu masalah itu kita pasti dengan diskusi. Bukan dengan emosi. Kan begitu. Kecuali mereka mengangkat senjata, ya jangan mundur mampu selangkah kan gitu. Bagaimana mereka mau mengangkat senjata, Gus? Wong yang ditumbalin adalah pengawalnya. Terus KM 50 saja ada Habib mati nggak? Yang mati itu pribumi, yang orang tuanya masih sayang, gitu kan. Yang orang tuanya betul-betul murni mengharapkan barokah dari zuriat Nabi. Justru mereka dikorbankan untuk menjadi tumbal daripada hegemoni mereka. Nah, Buat tameng. apakah perlu? Gitu loh. Bahkan ada selebaran ya. Ada himbauan di apa namanya kemarin-kemarin sudah 1 tahun mungkin ya. Kan kemarin itu masalah lagi marak-maraknya PWI beraksi itu kan. Kemudian ada himbauan dari kalangan Habib ini. Tolong untuk Habib menyingkir. Biarkan muhibbin yang ada di lapangan. Nanti tidak enak kena apa gitu loh alasannya. Nah ini kan sebuah konspirasi yang tidak bisa ditolerir. Padahal kalau mereka ini betul-betul mengaku sebagai cucu atau zuriat Rasul, Nabi Muhammad itu tidak sepengecut itu gitu loh. Berani menyelesaikan setiap problem. Oh iya. Gitu ya. Iya. Tidak mengandalkan para sahabat ataupun para simpatisan yang membantu Nabi. Tapi Rasulullah selalu tampil di depan. Ya. Itu loh. Tapi selama masih ada jalan untuk diskusi, Rasulullah lebih mengutamakan diskusi, bukan mengangkat pedang. Tetapi mari kita lihat faktanya. Bagaimana yang kemudian dinobatkan sebagai seorang imam besar, tiba-tiba ya dia kemudian mengompor-ngompori anak buahnya untuk asah celurit, asah golok dan sebagainya. Lalu siapa yang mau dibunuh oleh Imam Jumbo ini? Itu loh. Ya, yang dikorbankan kan rakyat kecil itu. Yang dikorbankan adalah rakyat Indonesia yang pengetahuan, kapasitas pengetahuan mereka itu di bawah standar. Yang taunya hanya bisa mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nah, kata-kata ini timbul dari mana? Timbul dari kefanatikan yang tidak punya literasi. Itu loh. Contoh seperti salaman ini. Dia panas gitu. Aduh, man.